Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Carianti dari kelas 84 nomor absen 19. Saya akan mempresentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Daulah ini dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah SAW. Salah satu keturunan dari Bani Abbas ini ada yang bernama Ali bin Abdullah. Ia merupakan sepupu Rasulullah yang merasa paling berhak untuk menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Padahal pemimpin setelahnya ialah merupakan keturunan dari keluarga Umayyah. Oleh karena itu, Ali bin Abdullah membuat propaganda anti daulah Umayyah menggunakan nama Bani Hashim. Namun, sebelum usahanya itu terwujud, ia sudah wafat pada tahun 742 Masehi dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Untuk melanjutkan usaha ayahnya, Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti daulah Umayyah. Nah, di kota Khurasan ini, ia mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Ia merupakan panglima yang sangat terkenal dan memiliki pendukung dan pengikut yang sangat banyak. Namun sama halnya dengan ayahnya, sebelum usahanya berhasil, ia wafat dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Untuk melanjutkan usaha ayahnya, Ibrahim bin Muhammad melakukan gerakan yang agak berlebihan, sehingga ia mendapatkan perhatian khusus oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dan menganggap Ibrahim dan Muhammad sebagai ancaman negara. Lalu untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad tersebut, akhirnya Ibrahim bin Muhammad ditangkap oleh pasukan daulah Umayyah dan beliau wafat dalam pengasingan. Usaha Ibrahim bin Muhammad tidak habis sampai di situ. Abul Abbas As-Saffah, dia merupakan saudara dari Ibrahim bin Muhammad. Dia melanjutkan usaha atau gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad dalam upaya anti daulah Umayyah dengan bantuan Abu Muslim al-Khurasani yang merupakan panglima yang sangat terkenal. Akhirnya mereka dapat membunuh Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad mati di kota Fustat dan berakhirlah daulah Umayyah. Setelah berakhirnya daulah Umayyah, berdirilah daulah Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, ahli sejarah membagi masa pemerintahan daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama, tahun 132 Hijriah 750 Masehi sampai 232 Hijriah 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua, 232 Hijriah 847 Masehi sampai 334 Hijriah 940 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, tahun 334 Hijriah 945 Masehi sampai 447 Hijriah 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, tahun 447 Hijriah 1055 Masehi sampai 590 Hijriah 1194 Masehi. Masa kekuasaan daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Periode kelima, tahun 590 Hijriah 1194 Masehi sampai 656 Hijriah 1256 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi bangsa Mongol. Selanjutnya adalah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan pertama adalah Abu al-Abbas. Pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur dari tahun 754 sampai 775 Masehi yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingannya disingkirkan satu persatu.
Abdullah bin Ali, Salih bin Ali. Keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir, dibunuh karena tidak bersedia membaiatnya oleh Abu Muslim Al-Khurasani, dan kemudian menghukum mati Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 755 Masehi karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya. Setelah itu Khalifah Al-Mansur melakukan kebijakan-kebijakan yang ia berikan. Lalu Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama hidupan senjata 758 sampai 765 Masehi, Byzantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus dan India. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kesusastraan berada pada zaman kemasannya. Pada masa inilah kekhalifahan Abbasiyah menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Sekian, terima kasih presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.